Ya, selamat malam. Kita masuk pada mata kuliah desain proyek LK ya. Ini sudah pertemuan yang ke berapa ini? Ke 14 atau 15. Jadi masih ada 2 kali pertemuan. Jadi ingat ya, untuk mata kuliah ini saya tidak akan memberikan bimbingan deskripsi lagi, di TA lagi. Penulisan saya anggap tidak. Nanti Anda bimbingan dengan dosen pembimbingmu. Targetnya itu adalah menghasilkan alatnya itu yang akan saya nilai. Jadi pada ujian akhir nanti kalau alatnya nggak jadi ya berarti nilainya jelek ya. Jadi nilai akhirnya itu pada alat, bukan pada tulisan itu. Tulisan sudah saya sarankan banyak contohnya di perpustakaan, silakan lihat di sana ya. Dan nanti Anda bisa bimbingan dengan pembimbing Anda yang ditunjuk. Kemarin sudah saya arahkan untuk menyampaikan permohonan judulnya ke Pak Budi, sudah dilakukan belum itu? Halo? Sudah ke Pak Budi belum untuk menyampaikan itu? Judul TA-nya. Oh, Pak. Judul TA-nya sudah kemarin. Satu-satu yang ngomong Yunairi dulu. Judul TA-nya sudah disampaikan Pak Budi belum? Saya kemarin sudah Pak, dari Selasa. Sudah Pak kemarin hari Selasa. Ya. Terus budget sudah belum? Nggak dengar suaranya budget. Mic-mu saya mati gitu. Mic-nya coba dihidupkan dulu budget. Mic-nya, mikrofonnya. Sudah, Pak. Sudah. Terus si Benar, saya kurang studi kasusnya, Pak. Kurang studi kasus belum dilampirkan di situ. Jadinya harus mengumpulkan studi kasus. Terus siapa itu? Ya, udah Pratna? Ya Pak. Sudah belum itu? Kalau saya belum Pak. Loh, kamu terserah loh ya. Itu sudah saya kasih tahu. Iya. Ya, segera. Ya nanti secepatnya Pak. Ini gini loh, ini mata kuliah ini kan desain proyek LK ya. Jadi fokusnya itu di proyeknya itu. Ya, ini gabungan dengan sensor dan keamanan itu. Yang dinilai nanti adalah untuk mata kuliah ini produkmu itu loh. Untuk TA kemarin saya mengarahkan syukur-syukur yang jadi proyek ini bisa dilanjutkan jadi TA gitu. Itu yang kemarin yang seperti itu. Jadi ya untuk penulisannya sekali lagi nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbingmu. Ya untuk buat tulisannya ya di perpustakaan. Ya contohnya banyak. Jadi saya hanya akan menanyakan proyekmu. Nanti ujiannya pun kamu harus menunjukkan itu. Kalau ujiannya produkmu tidak jadi ya berarti nilai jelek. Ya sudah waktunya sudah sekian lama. Ya dari awal sampai sekarang belum kelihatan. Nah, sekarang saya mau tanya Ahmad Yunairi dulu. Gimana perkembangannya? Ya. Sudah sampai mana? Kalau untuk proyeknya masih ada kesulitan di itu Pak, penggabungan sketnya Pak. Itu kan memakai beberapa sensor. Setiap sensor kan sketnya beda-beda. Lah itu waktu menyatukan jadi satu itu masih belum berhasil. Ya gini loh, untuk seperti itu ya penggabungan memang tidak otomatis langsung bisa. Ya kamu bisa lihat, ini memang harus lihat-lihat contoh di internet. Ya kalau perlu kamu ikut komunitasnya. Itu kamu pakai apa ya? Pakai EndNote MCU ya? Iya Pak. Ya kamu masuk aja komunitasnya itu ikut, tanya-tanya di sana. Jangan nunggu, kalau nunggu nanti kelamaan kamu. Kamu masuk ya seperti belajar dari mereka. Mereka kan sudah pakar-pakar ahli aja. Jadi kamu coba dulu kesulitan di mana disampaikan. Terus nanti tanya contohnya ada di mana. Seperti itu harus proaktif. Kalau tidak proaktif ya nggak bisa. Ya. Baik Pak.
Jadi harus proaktif loh. Ini waktunya tinggal sedikit kok. Tinggal 2 minggu kalau nggak salah. Itu sudah nanti UAS itu. Ya, apalagi ini masuk bulan puasa juga. Dan itu kalau kamu tidak kerjakan ya nggak bisa. Terus saya tanya ada pertanyaan ada itu, Yunairi. Jadi harus proaktif sendiri. Ya, Belum ada sih Pak. jadi bimbingannya itu cari di Mbak Google di internet. Terus ikut komunitasnya itu. Pasti bisa nanti. Ya. Harus yakin itu bisa. Kalau nggak lihat contoh-contohnya nggak mungkin itu bisa ya. Harus lihat contoh-contoh yang sudah ada. Kemudian tolong dimatikan sekarang. Yunari matikan dulu ya. Saya mau tanya di Buddha ini. Buddha, Iya, Pak. kamu alatnya mana? Bisa ditunjukkan dan alatmu mana? Alatnya belum jadi, Pak. Nah, buat tuku komponen ini belum jadi itu. Ditunjukkan kalau yang komponennya mana seperti apa. Itu dibuka kameranya, dilihat kan. Komponennya sudah sudah dirakit seperti apa. Saya ingatkan loh ya, waktunya tinggal 2 minggu, nanti UASnya adalah menguji barangmu itu, alatmu itu. Jadi kita tidak fokus tulis menulis ya, kalau tulis menulis kamu silakan nanti ya di perpustakaan. Nah, kalau judulnya sudah di ACC nanti sama dosen pembimbingnya itu, bimbingannya ya. Kamu harus lihat itu, dan dosen pembimbing nanti tidak ngajari kamu nulis. Ingat, dia hanya mengkoreksi saja. Ya, kamu buat tulisan, terus nanti dikoreksi kamu dosen pembimbing seperti itu. Paham ya? Jadi waktunya tinggal pendek. Sekarang kita fokus pada proyeknya ini harus selesai. Ya, jadi saya minta semuanya proaktif. Kalau ada kesulitan bisa konsultasi dengan teman yang tahu atau bisa masuk komunitasnya. Kalau Arduino ya Arduino, kalau Node MCU, Node MCU. Masalahnya gini, kalau kamu cari-cari sendiri ya, itu butuh waktu. Ya. Bisa, tapi butuh waktu lama. Tapi kalau kamu mau cepat tuntas, yang jujuk aja ke komunitasnya. Masuk di grupnya komunitas itu, terus tanya-tanya. Yang paling cepat. Ya. Jadi sekali lagi, untuk mata kuliah ini standar elektronika, saya tidak akan membimbing penulisan lagi. Saya hanya judul kemarin ya. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan tuh, Pak Budi dan Pak Unang untuk bisa dipermudah ya, di ACC. Nah nanti kelanjutannya Anda sendiri. Paham ya? Jadi mata kuliah ini gabungan loh. Mata kuliah desain elektronika dan sensor dan keamanan. Jadi fokusnya di proyeknya ini. Proyeknya itu kan saya gabung menjadi tugas akhirmu itu. Maksudnya. Jadi saya tidak bimbing ke penulisannya. Kemarin cuma mengarahkan saja di awal-awal itu. Untuk selanjutnya ada bimbingan dengan pembimbingnya. Ya paham? Baik, sekarang saya tanya satu-satu. Jadi Huda belum bisa menunjukkan barangnya nih. Huda itu kameranya dihidupkan itu mana? Ini saya anggap tidak proaktif ya seperti ini. Mana? Alatnya mana ditunjukkan? Yang kamu buat itu mana? Sudah sampai berapa? Ya, ini waktunya sudah cukup lama loh. Dari waktu offline sampai sekarang itu, saya belum pernah lihat slot yang di bawah Yuda ini. Baik, sekarang saya lanjutkan ke Munif Soekarno. Ada ya Munif Soekarno? Munif bagaimana itu? Sudah diajukan judulmu? Enggak, Pak. Terus sekarang alatmu sampai mana? Sudah dibuat sampai mana? Masih nyoba-nyoba masih gagal loh, Pak, untuk yang sensor-sensornya. Nah, yaitu kalau kamu coba gagal, memang betul harus coba dulu. Tapi kalau sudah mentok, ya mentok kamu cari komunitasnya itu loh. Itu Arduino atau IoT atau Node MCU, cari. Terus kamu jadi member di situ, nanti bisa tanya jawab. Itu lebih cepat caranya. Kamu bisa mencari-cari di internet. Gimana? Kira-kira cari komunitasnya itu lewat
Lewat apa ya Pak ya? Ya cari lewat mana toh, Facebook Bapak. Facebook atau apa, ada pasti. Dicoba ya Facebook atau Instagram ya, atau pakai WA mungkin cari dulu. Tanya-tanya, nanti kan ada yang bantu sampai ke sana. Kalau ada di internet juga bisa kadang dicari di sana. Cari di paling- Google aja ya Pak. Ya, itu cara yang paling cepat, itu belajar sama orang yang sudah pernah membuat, yang bisa mengasih advice ya. Apalagi ini kan online, ya, mungkin langsung ketemu fisik gitu loh. Paling tanya-tanya nanti kan dikasih arah. Biasanya komunitas-komunitas itu berbagi itu biasanya tidak itu dengan murah hati gitu. Dia dengan suka rela, tidak menuntut apa-apa, itu enaknya di situ. Ya, kita belajar tapi dia tidak minta imbalan apa-apa, itu akan sangat menolong sekali. Ya, coba dicari semuanya yang buntu, yang Ya Pak. nggak bisa, cari di sana. Nanti ketemu pasti. Intinya kalau berusaha ya mesti ketemu ya sana. Ya, memang tidak semudah yang dibayangkan, gabung-gabungkan codingnya, tapi itu harus lihat contoh-contohnya. Jadi kamu bisa sampaikan. Kamu terus terang aja ngomong, Pak, saya mau baca, ini kok ada kesulitan, ini kok nggak jalan, codingnya dikasihkan aja. Nanti dia akan ngasih komen. Atau anggota yang lain yang bisa ngasih komen. Nggak usah malu-malu, kayak TA gitu ya. Itu ya, menurut Soekarno, Iya Pak. harus berusaha. Kemudian, apa ini yang belum gitu? Kuncoro Prayogi. Mana kamu sudah sampai mana ini? Kuncoro. Lagi mencoba aplikasinya, Pak. Programnya. Di alatmu mana? Bisa ditunjukkan. Yang kamu buat itu mana? Alatnya tak tinggal di kantor, Pak. Kenapa? Kamu kerjanya di kantor ya? Iya, Pak. Ya paling dia di video, Mas. Ya, saya minta progresnya itu. Kalau udah jalan atau belum itu coba di video itu. Nanti bisa Kemarin dilihatkan ke saya lewat WA atau lewat email. Juga saya tahu Kemarin- progresnya. Gimana? kemarin nyoba lihat YouTube, itu pakai Visual Code Android Studio, Pak. Ada yang sama. Ada yang mau ngajarin juga. Nah, ya, intinya itu seperti itu. Cari teman untuk bisa nolong, bantu itu. Ya, kalau itu ya kamu bisa tidak hanya situ saja ya, cari komunitas yang tepat, ada pasti. Ya, ini saya ingatkan lagi, waktunya itu tinggal 2 minggu loh. Yang saya nilai UASnya nanti adalah hasilnya itu. Produkmu itu harus sudah berfungsi dan ada laporannya, ya. Seperti itu, seperti proyek kemarin mikrokontroler 2 itu, ada laporannya, terus barangnya seperti apa, nanti datanya jawab sedikit ya. Intinya kalau bisa menunjukkan barangnya sudah berfungsi baik, ya akan saya nilai baik. Ya, tapi kalau belum bisa ya saya nggak bisa menilai itu. Ya, waktunya sudah cukup lama, nah itu saya minta usahamu untuk segera membuat. Terus apa lagi nih? Tadi budget gimana budget? Budget hidupkan tuh mic-nya budget. Ya, Pak. Saya Gimana? belum dapat sensornya, Pak. Belum ada perkembangan, Pak. Ya kenapa? Untuk sensornya belum komplit juga. Nah, saya Prono loh, jadi mulai offline terakhir ya sampai sekarang juga sensor. Terus Iya, Pak. Besok sensornya saya coba apa? cari, Pak. Sensornya apa? Apa? Sensor Flame. apa? Flame. Yang dicetar tinggal Munef itu kan nggak flame, tanya Munef itu. Minggu kemarin saya sudah tanya Munef, mana Munef tadi kok hilang? Munef mana Munef? Iya, Pak. Munef itu pakai flame detector itu waktu buat proyeknya mikrokontroler itu. Nah, itu sudah saya sampaikan 1 minggu yang lalu ya, sekarang belum ada perkembangan. Tolong diperhatikan Mas ya. Ini Ya, waktunya loh, masalah waktu saya. Ya, 2 minggu itu pas-pasan untuk mengerjakan itu.
Soalnya kan dari awal-awal dulu. Iya, Ya. Pak. Jadi sekali lagi untuk mata kuliah ini kita tidak fokus bimbingan ya. Kalau kamu saya sarankan untuk tulisan lihat di perpustakaan. Ya. Nanti saya ada kecuan bab 1 itu buat alat mesin CNC itu dulu yang pernah saya bikin itu. Terus nanti coba saya kirimkan tuh boleh kamu pakai referensi ya penulisannya seperti apa. Tapi dia buat alat mesin ya. Iya, Pak. Itu nanti dilihat. Itu Munif nanti sebentar join lagi. Mana kok hilang lagi? Oke, mungkin ya Munif Soekarno. Munif. Halo Munif. Munif. Mencoba Prayogi dimatikan dulu. Pasti dimatikan dulu mic-nya. Saya mau tanya Munif ini. Halo Munif. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu Basit itu butuh itu loh. Flame sensor itu loh. Kamu dulu kan proyekmu Iya. pakai flame sensor loh. Itu dipakai atau tidak itu? Dibawa temen, Pak. Besok nanti coba tak tanyain. Kalau misalkan masih ada barangnya nanti tak kasih ke Basit. Oh iya, itu coba dikasihkan katanya dia belum beli komponen. Nah, akhirnya udah komplit toh. Saya juga nggak tahu, Pak. Nah itu loh, Basit tolong diperhatikan itu. Jangan ngomong komplit-komplit tapi ketemu nih barangnya saya kurang. Ya, coba itu diperhatikan ya, Mas. Semuanya ya, ini saya minta semuanya. Kelima orang ini, semuanya tolong fokus pada proyeknya. Ya, perkara penulisan, bab 1, nanti itu. Dan yang kedua itu judulnya harus diajukan dulu. Mudah sudah mengajukan judul ya? Mudah kali? Judul ke Pak Budi, Pak. Sudah? Tadi udah, Pak. Ya, itu Tadi nanti tinggal ke Pak tunggu. Budi maksudnya. Ada komen nggak dari Pak Budi? Belum, Pak. Belum, Pak. Yang dikasih komen cuma Basit saja. Ya, kasusnya itu ya, Basit, halo. Basit kasusnya itu minta ada pernah terjadi gitu loh. Oh iya. Di kasusnya itu maksudnya kan pernah terjadi kasus seperti yang kamu itu. Karena berangkatnya dari kasus. Ya, Pak, yang diminta Pak Budi itu tempat studi kasusnya. Oh, tempatnya. Tempatnya. Ya, Iya. tempatnya yang kamu cari yang anu lah, kayak restoran gitu Iya. yang cocok toh. Kurang tempatnya itu doang. Warung Padang pokoknya yang cocok gede. Ya, cuma kan Pak Budi, saya suruh ngasih itu langsung di ACC, katanya gitu. Ya, makanya itu saya sudah minta Ya. Pak Budi sama Pak Unang itu tolong di ACC semua Pak. Jadi ini usah Iya. terlalu susah-susah. Kamu ngomong aja kalau ini sudah diarahkan sama saya gitu ya. Oh iya, Pak. Nah, itu segera. Maksudnya ini kalau itu sudah di ACC kan kamu sudah setengah jalan nih buat alatnya sekali kan gitu. Betul, Iya, Pak. enggak? Besok saya. Ya. Iya, Pak. Alatnya Ini- itu dijadikan dulu gitu. Alatnya dibuat dulu. Itu kalau kamu sudah jadi alatnya kamu tinggal sudah setengah jalan itu berarti. Tinggal nulis nanti. Nah, nulis nanti Iya, bimbingan sama pembimbingnya siapa yang ditunjuk. Paham ya? Iya. Iya, Pak. Seperti itu tujuan saya itu mempercepat itu caranya itu seperti itu gitu. Jadi untuk Desember LK-nya saya arahkan ya gabungan antara sensor dan keamanan diarahkan untuk membuat TA. Ya, TA-nya judulnya sebisa mungkin disetujui ya. Dan sudah saya sampaikan itu, jadi nanti akan menolong kamu itu. Tujuannya seperti itu. Tapi kamu sendiri saya lihat partisipasinya masih belum kelihatan ya. Tolong diusahakan. Iya, Pak. Oke, sekarang saya mau tanya satu persatu. Ada masalah enggak? Kendala apa yang dalam pembuatan proyek ini? Selain dari coding tadi apa? Untuk kalau flame sensor itu ya, Basit itu bisa disimulasi dulu pakai apa ya? Pakai sensor yang lain, misalnya temperatur gitu. Itu kalau temperatur. Yang ini pakainya DHT11. LM35 adanya, Pak. LM35 adanya. Ada itu sensor DHT11 itu ada di mana maju atau salah bendera ada. Iya. Nah, kamu coba kalau punya LM35
35 coba dulu yang 35. Tapi Oh iya. sambil cari yang kalau bisa cari yang mau dipakai, mungkin tidak 2 kali kerja. Oh Nah, iya. kalau Iya. sensor yang klaim itu diganti sensor LM35 dulu misalnya, dicoba dulu sambil nunggu sensornya. Oh, Itu iya. sudah kamu cari di mana itu? Indoware. Udah Pak. Udah. Oh, apa untuk Indoware belum Pak? Itu Belum. Indoware ada itu. Itu kan ada websitenya, dilihat sana. Ada. Ya. Seperti itu harusnya Iya, Pak. segera dikejar, jangan nunggu terus. Ya, terus saudara sekarang Ahmad Yunairi tadi, coba Ahmad Yunairi, yang lainnya dimatikan dulu. Iya, Pak. Ahmad Yunairi, kamu komponennya sudah komplit semua ya, tinggal masalah coding aja. Sudah, Pak. Cuman codingnya itu tadi, Pak. Masih belum bisa. Antara- belum sempat tanya sih. Ya, Gimana, Pak? satu-satu kamu coba bisa. Dengan sensor ini bisa, dengan sensor itu bisa gitu. Tinggal penggabungannya. Bisa, Pak. Cuman ya itu tinggal jadiin satunya. Nah, itu kamu Tinggal jadikan ya, satu sketnya itu. Ya, oke. Kamu nanti tanya di itu ya. Cari komunitasnya, tanya. Ya. Kalau Pak. ada orang di Semarang misalnya anak atau mahasiswa Undip atau apa, tanya saja nggak masalah. Dan sharing ya. Intinya kamu sudah mencoba ini kok satu-satu bisa, kok digabung nggak bisa gitu. Tanya kenapa. Ditujuin codingnya dikirimkan. Nanti mesti mereka kasih. Kalau yang sudah paham ahli ya, itu langsung nunjuk, oh, ini harusnya gini, ini harusnya diganti seperti ini. Itu cepat caranya. Nah, kamu cari-cari sendiri ya, bukannya tidak bisa, butuh waktu yang lama. Ya, karena ini masalahnya mepet sih, harus cari jalan yang lebih cepat gitu. Ya, oke. Terus sekarang udah tadi apa? Udah ini udah coba udah. Udah mana? Ada. Ya, Pak. Ya, hadir. Di kok anumu nggak ada ya gambarmu? Videomu nggak daftar ya, wajahmu nggak daftar sini. Anu, Nah, kenapa jadi itu? Coba ya kamu membuat tong sampah itu, tong sampah apa yang berbasis IoT itu. Kemarin mau pakai rekaman itu bisa nggak juga? Rekamannya pakai apa? Rekaman suaranya itu loh, pakai apa? Mana? Oh, ini udah bukan itu ya. Udah itu yang anu ya, masalah itu apa? tanaman hidroponik. Nah, hidroponik. Sekarang apa kendalamu? Ya. Sensornya Kurang gabungin. Hmm? Sensornya sudah semua. Sudah kamu coba satu persatu? Sudah coba. Ya, Sudah sudah. bisa, sudah bekerja masih. Bisa. Terus sekarang penggabungan. Ya, nanti penggabungan tanya tadi temanmu yang di mana YouTube atau di mana tadi yang bisa dihubungi. Memang harus cara seperti itu. Yang kemarin saya bimbing juga sama seperti itu. Nggak ketemu ya saya suruh cari teman. Ya, akhirnya dibimbing, dikasih tahu sebentar bisa. Jadi anak butuh dulu nggak masalah ya, karena kita butuh. Betul enggak? Daripada kamu nanti jangan keminter, kapannya keminter, punyanya keminter juga nggak akan selesai. Orang yang mau ngasih tahu juga malas. Ya, tanyanya itu sebagai orang yang masih belum paham gitu. Jadi jangan malah bantah dan sebagainya, didengerin, kalau cocok dicoba ya oke. Kalau orangnya yang diajak komunikasi bisa responnya baik ya bagus ya. Ya, itu caranya berkomunikasi penting. Terus yang Kuncoro Prayogi, jadi Kuncoro Prayogi sekarang terakhir sama tanya. Kuncoro Prayogi, Ya, Pak. jadi ekmu kok, ini hidup ya. Udah Kamu itu. masalahnya apa kemarin? Rekaman itu bagaimana rekamannya? Rekaman. Kamu kan pakai suara tuh, direkam itu mau pakai, kemarin kamu pakai MP3 itu.
Bisa Pakai caranya. DF player. Hah? Pakai DF player. Pakai DF player itu sudah beli. DF player. Ya, MP3 DF player. Itu nanti jadi apa? Suaranya itu dalam program gitu. Itu nanti dipasangin memori card, Hmm. nanti disambungkan dengan speaker, outputnya lewat speaker. Kemarin udah beli dari Jogja, udah datang cuman belum dicoba, Pak. Hmm. Jadi kayak modul gitu. Ya, sebagai modul. Itu bisa berdiri sendiri dia. Maksudnya itu bisa dikasih mic gitu. Yang rekam nanti di play gitu. Bisa seperti itu enggak? Itu harus digabungkan sama Arduino-nya. Digabungkan sama Note MCU, Pak. Nanti outputannya nyambung di speakernya itu. Jadi tetap pakai kontrol Note MCU-nya. Ya, Bisa punya frekuensi rangkaiannya ya. Sudah pernah lihat ada yang buat seperti itu. udah ada penggambarannya di YouTube sih, Pak. Tinggal Oh iya. nyoba program sama itunya. Ya kalau maksudnya ada referensinya di YouTube entah di mana ya tidak apa-apa. Diikuti saja. Masalahnya kalau di YouTube itu kan kadang kita tidak bisa koneksi sama orangnya. YouTubernya itu yang nulis itu yang buat videonya nggak bisa. Kali dia ngasih link di bawahnya. Kemarin beberapa video YouTube itu ada yang connect sama web. Jadi mereka ada yang ngasih referensi programnya, Pak. Tapi Nah. belum tak coba itu programnya bisa apa enggak. Jadi mereka punya akun web. Mereka punya apa? Gimana, Pak? Mereka punya apa? Punya akun web. Jadi punya YouTube, nanti ada webnya juga. Intinya bisa Jadi, dikontak orangnya ya. kebanyakan orang luar, Pak. Luar negeri. Jadi ya bisanya coba-coba program. Ya enggak apa-apa. Kamu penting bisa komunikasi enggak. Yang penting itu. Ya, kalau kamu ini loh, sekarang itu kan pakai apa namanya di Google itu kan ada Google Translate itu. Kamu tanya pakai bahasa Indonesia atau tulis bahasa Indonesia, tanya bahasa Inggrisnya nanti kan situ muncul. Itu mau kirimkan itu. Caranya seperti itu. Mudah sekali sekarang. Dan terjemahannya juga sudah bagus ya. Dari Inggris ke Indonesia maupun Indonesia ke Inggris itu sudah bagus, sudah mendekati gitu loh. Kalau dulu 10 tahun yang lalu belum bisa seperti sekarang. Ya jadi jangan khawatir untuk nulis bahasa Inggris itu, Anda buat bahasa Indonesia, kemudian translatekan di Google Translate itu sudah bagus. Yang dikirimkan mereka kasih mudah. Pakai Ya. Chrome bisa ditranslate, Hah? Pakai Google Chrome bisa ditranslate. Ya banyak translator di internet banyak. Halamannya bisa Satu halaman juga bisa, kamu buku juga bisa ditranslate, tapi kan tidak seluruhnya, kan satu persatu gitu. Bisa semua sekarang. Iya, Pak. Oke ya, jadi nanti saya minta harus konsentrasi untuk pembuatan ini, pembuatan halo, masih dengar ya? Masih, Masih, Pak. Jadi ada peringatan ya, mau tinggal 10 menit lagi. Konsentrasi pada itu ya, pada pembuatan itu. Silakan masing-masing karena ini sudah mandiri ya, Anda harus berusaha cari sendiri ya untuk kalau ada kesulitan tanya di internet, di Google banyak sekali yang bisa memberi jalan. Intinya kamu harus berusaha. Hanya itu kok. Kalau sekarang itu enak sekali ya di Google semuanya bisa kita tanya, bisa kita contoh, bisa kita belajar di sana. Ya oke ya, nanti silakan fokus ke sana. Nah sekarang saya akan
ini ya. Saya kasih contoh untuk yang bab 1 ya. Bab 1 ini dari anak yang pernah saya bimbing. Apa saja yang perlu ditulis ya. Ini masih ada waktu sedikit, nanti saya tunjukkan ya. Apa yang ditulis oleh dia. Bisa kelihatan ya ini. Kelihatan enggak? Muter-muter, Pak. Nah, sekarang Bisa, Pak, bisa. ya. Nanti saya kasihkan ya latar belakangnya. Jadi sini yang saya kasih kuning-kuning ini berarti perlu diperhatikan. Saya kasihkan tutupan sama ya, ini ya. Ini dilihat nanti di sini yang kuning-kuning ini diperhatikan. Ya, jadi ini dia membuat mesin CNC ya. CNC laser. Ya, tujuannya untuk membuat apa namanya? Membuat PCB itu. Ya, ini sudah dicoba, sudah berhasil. Ini anak D3 ya. Sudah lulus ya. Terus dia juga alat mesin CNC itu juga dipakai untuk membuat ini grafir untuk desain grafis ini. Jadi ini di sini masalahnya ini buat lewat PCB ya. Jadi langsung di PCB-nya. Jadi PCB-nya yang dikasih dicat dulu ya permukaannya, kemudian nanti dengan CNC laser itu dibakar. Ya, yang tidak dilarutkan itu nanti dibuang. Seperti itu ya. Yang kedua dipakai untuk membuat ini grafir pada bahan seperti MDF, akrilik dan sebagainya ini. Kayu akrilik. Ini dua-duanya sudah bisa dibuat. Ini ya, jadi permasalahannya ada di sini sebenarnya di latar belakang ini ada permasalahannya. Kemudian, nah solusinya ini membuat ini ya mesin CNC ini, CNC laser sebenarnya. CNC laser untuk menyelesaikan dua masalah ini. Jadi seperti tadi dengan studi kasusnya ada ya, studi kasusnya di Stekom ini. Ya, kalau tadi si Basir ditanya studi kasusnya di mana, ya kalau ini di Stekom. Ada kata-kata Stekom di sini, nanti dicari ini ya. Gitu. Ini kan terus mengalami penelitian di Stekom ya. Oke. Ya paham ya. Kemudian yang biru-biru ini masalahnya. Kemudian yang hijau ini ada solusi yang diberikan ya. Solusinya yang kuning ini harapannya. Ya. Nah, terus di dalam identifikasi masalah ini yang di sini tadi ya, itu bisa diringkas. Diambil dibuat ringkas seperti ini. Identifikasi masalah ya. Yang saya biru ini. Kesulitan dalam memindahkan gambar artwork itu tadi yang pertama. Kedua, desain grafis, kesulitan memvisualisasi ide-ide gambar desain. Ya, ada dua. Yang ini sebenarnya tambahan, yang 01 ini tidak begitu penting. Yang penting dua ini, 2 dan 3 ini. Kemudian pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini dia menuliskan spesifikasinya. Berarti kalau kamu ya menuliskan itu. Yang kemarin input, proses, outputnya ini. Alat yang dibangun ya, menggunakan perangkat input apa, perangkat proses apa, perangkat output apa gitu ya. Dijelaskan seperti itu. Nah, ini kan dia membuat mesin. Ya. Terus coding programnya pakai ini GPL, kalau kamu tulis saja. Pakai Arduino IDE, sketch-nya dibuat seperti itu. Tujuan manfaat ini, tujuannya ya untuk ini tuh, untuk membantu mahasiswa dalam praktikum ini. Baik praktikum pembuatan PCB maupun untuk desain grafis, pembuatan visualisasi di 2D. Terus manfaatnya bagi institusinya sendiri, bagi penulis dan bagi pembaca. Metode penelitiannya ini metode studi pustaka, metode eksperimen, metode konsultasi. Ya boleh, juga boleh.
Studi pustaka berarti cari-cari di buku, ya, eksperimen itu dicoba, ya, coba-coba terus konsultasi tadi cari dengan dosen pembimbing juga dengan apa namanya komunitas itu konsultasi dengan itu. Ya bab 1 seperti ini ya kira-kira. Ini saja berapa halaman? Ya, ini halamannya agak kelihatan. Itu dilihat sendiri. Ya seperti ini ya, ini bab 1. Kira-kira ya 2 halaman lebih. Paham ya? Nah nanti ini saya kirimkan ya di grup untuk referensi saja. Paham ya, Mas? Bisa nanti bisa dipakai contoh ya. Nanti sebentar saya kirimkan itu untuk. Tapi saya minta fokus pada proyeknya ya. Untuk saya fokus proyeknya. Untuk penulisan nanti Anda cari di perpustakaan dan penulisan pembimbing. Ya. Dan ada pertanyaan lagi tidak? Jadi saya selalu akan menanyakan progres di perkembangannya. Jadi yang bisa menunjukkan progresnya yaitu berarti saya nilai bagus dan ikut di dalam ini, di dalam meeting seperti ini ya, itu perlu. Ya nanti jangan lupa untuk absensinya nanti di YouTube ya, setelah videonya diunggah di sana sama di siakapnya jangan lupa 2 kali. Kira-kira butuh setengah jam untuk mengkonversi videonya itu. Masih ada waktu kalau mau ditanyakan silakan. Ada? Ya, jadi nanti untuk TA itu yang penting proyeknya itu harus sudah jadi ya. Karena kalau proyeknya sudah jadi, kamu tinggal tulisan, jadi saya kerja separuh. Dan nanti pada waktu sidang TA dan sebagainya, karena waktumu cuma 1 semester, misalkan tugas akhir ini ya, waktunya cuma 1 semester harus dikebut ya. Ini saja yang harusnya wisuda bulan apa ya, Maret April biasanya. Terpaksa wisudanya ini online. Ya, tidak bisa wisuda offline seperti biasa. Tapi diberi kesempatan kalau besok mau ikut yang offline ya, diperbolehkan sepertinya seperti itu ya. Jadi tolong masing-masing fokus pada proyeknya ini. Sebetulnya Anda mengerjakan proyek ini, sebenarnya Anda juga mengerjakan proyek tugas akhir. Ya. Jadi silakan membagi waktu. Oh ya, satu lagi saya mau tanya untuk minggu depan itu kan sudah masuk ke puasa ya. Itu kuliahnya tetap jam sekian atau maju ya? Kalau yang sore kan harus maju jam 5. Bagaimana itu? Mungkin maju, Pak. Ya nanti dirunding. Baik dimajukan saja. Ya, nanti dirunding sama teman-teman ya. Nanti budget ngabari saya. Minggu depan kuliahnya jam berapa mulai? Karena yang sore maju setengah jam. Biasanya jam 5.30 saya suruh milih jam 5 atau jam 5. Ya. Maju-majunya